Sekarang kita akan menuju komponen yang terakhir, yaitu bagian ini ya, disipator, yaitu adalah yang mengkonsumsi energi. Kalau dalam hal ini berarti energi listrik. Ini adalah komponen yang mengkonsumsi energi, yaitu resistor atau beban. Nah, resistor ini bisa bermacam-macam, bisa misalkan bisa resistor, bisa juga beban yang lain seperti lampu. Nah, bagaimana cara kerja resistor ini? Kenapa dia dikatakan mengkonsumsi energi listrik? Nah, ini kembali lagi kita analogikan ke sistem perpipaan ya. Ini ada tangki, ini ada air, ada ketinggian. Maka di sini ada tekanan. Tekanan ini menyebabkan air mengalir ke sini. Nah, ini bisa kita samakan dengan resistor. Nah, ini ada katup. Katupnya ini bisa kita tutup ke bawah, nutup full, bisa nutup setengah, bisa 3/4, bisa setengah, bisa seperempat, bisa open full ini. Nah, semakin kecil ini, semakin turun ke bawah, semakin kecil lubang yang misalkan ke sini, kita turunkan ke sini. Nah, ini berarti yang mengalir ke sini, yang mengalir dari tangki air hanya sedikit ya, kecil ini. Nah, semakin kecil luas penampang ini, maka nilai resistansi atau hambatan semakin kecil luas penampangnya, maka hambatan atau resistansinya akan semakin besar. Ya kan, hambatannya semakin besar. Akibatnya apa? Akibatnya arusnya itu akan semakin kecil kalau ini besar. Kan cuma segini, hanya kecil E nya. Kalau kita angkat ke atas, kan separohnya, nah, maka ini hambatannya semakin rendah daripada yang pertama tadi, sehingga arus yang mengalir lebih besar daripada yang ketika di sini posisinya. Nah, semakin ke atas, semakin full gini, maka hambatan semakin rendah, maka arusnya juga semakin besar. Jadi berbanding terbalik, semakin besar hambatan, semakin kecil luas lubangnya, maka arusnya semakin kecil. Semakin besar atau semakin kecil hambatan, semakin besar luas penampangnya, maka arusnya semakin besar. Nah, ini kalau kita bawa ke sistem elektrik, ini ada resistor, ini ada lampu, misalkan LED. Nah, ini dua-duanya adalah merupakan disipator atau pengkonsumsi listrik. Kenapa gitu? Nah, dalam hal ini resistor yang ini ada positif dan negatif. Ya, arus listrik kesini kan muter. Nah, arus yang terjadi di sini itu karena melewati resistor ada nilai hambatannya. Sesuai dengan nilai resistornya, maka semakin besar resistor, arus yang mengalir semakin kecil. Nah, dalam kasus ini maka resistor ini digunakan sebagai pembatas arus atau mengurangi arus, supaya arus yang melalui LED ini kecil sesuai dengan speknya. Misalkan kalau ini tanpa resistor, maka arus yang mengalir itu lebih besar, mungkin bisa menyebabkan LED-nya rusak. Maka kita butuh arus yang lebih kecil, yaitu dengan memasang resistornya. Jadi kita memasang resistor, maka arus yang di sini semakin kecil, maka aman bagi LED atau lampu. Nah, itu fungsi resistor salah satunya. Nah, kenapa resistor ini berfungsi sebagai disipator atau yang mengkonsumsi energi listrik? Kita lihat resistor itu kalau kita alus, maka dia akan panas. Ini juga sama. Untuk lampu itu selain dia mengeluarkan energi cahaya, dia juga mengeluarkan panas. Nah, ini ada listrik.
tegangan listrik. Ingat ya, ini ada V, ada I, maka ada power. Ada V, ada I, maka power. Power itu adalah energi listrik per satuan waktu. Nah, energi listrik input itu V kalikan I, itu sebagiannya dirubah menjadi panas. Ini. Untuk yang store ini sebagian panas, kemudian yang untuk yang LED itu energi listrik dirubah menjadi cahaya dan panas. Makanya disebut dengan disipator atau yang menghilangkan. Sebenarnya bukan menghilangkan, yang menggunakan listrik atau mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk listrik untuk bidang elektrik sudah terpenuhi, yaitu power itu adalah tegangan kalikan arus. Itu merupakan energi per satuan waktu atau watt atau power. Kemudian yang berfungsi untuk menyimpan tegangan adalah induktor. Yang menyimpan arus itu adalah kapasitor. Dan yang memakai energi listrik atau mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya adalah resistor. Nah, untuk menganalisisnya kita sudah tahu bahwa kalau penyimpan tegangan berarti tegangan kalikan waktu, penyimpan arus berarti arus kalikan waktu. Nah, sedangkan hubungan antara ini lambda dan I adalah seperti ini. Lambda sama dengan L kalikan I, berarti ada konstanta ini. Ini disebut induktansi. Nah, antara V dan I, antara tegangan dan arus itu ada konstanta namanya hambatan R. Nah, sedangkan antara tegangan dan arus kalau dia melewati kapasitor hubungannya adalah charge ya, ini charge itu adalah C kalikan V. Tegangan ini konstantanya namanya kapasitansi. Jadi banyaknya arus yang bisa disimpan oleh kapasitor tergantung dari kapasitansi. Banyaknya tegangan yang bisa disimpan oleh induktor tergantung dari induktansi. Nah, banyaknya arus yang mengalir pada suatu sirkuit tergantung dari hambatan.